Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sewu, adik-adik para hakim, berapa hakim? Hakim berapa? Berapa semua? Hakim mana? Pak Hakim, Pak Panitera, Bu Panitera, dan Pak Sekretaris, seluruh pejabat struktural fungsional, para staf dan seluruh anggota keluarga besar Pengadilan Negeri Sewu yang hadir. Yang saya hormati Ibu Hakim Tinggi, Pak Kakak Ketua Pengadilan Agung, serta pembinaan yang saya hormati. Ini di PTSP ada apa? Nanti pelajaran jangan berhenti ke dalam pembinaan ini. Nanti saya tidak lama mengambil waktu, dan sekitar 10 saja. Lebih kurang sekitar 40 sampai 45 menit saja. Mudah-mudahan bisa kita efektifkan waktunya. Yang pertama, saya mengucapkan rasa syukur dan memberikan apresiasi atas kemegahan kantor Prinsiwu ini. Ini kantor yang megah, ya. Dibanding dengan PTA, ini mengalahkan kantor PTA. Terus terang saja, meskipun PTA kantor saya, tapi ini memang kenyataannya seperti itu. Ya, bersih, megah, kecuali salingnya, halaman dan yang sekitarnya itu bisa diperbaiki dengan adanya proyek yang sudah juga akan jalan menuju ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga K3 kantor ini. Kebersihan, keindahan, dan kerapihan kantor ini tanggung jawab kita bersama, mulai dari ketua sampai paling bawah satpam di depan sana. Itu bertanggung jawab. Tidak usah saling mengandalkan. Kalau ada sampah, ambil saja tas sampah, masukkan di tempat sampah. Maupun ketua yang lihat, dia yang bagi yang merokok, ada yang merokok di sini supaya tahu diri. Ya, jangan untuk rokok kita yang menjadi rusaknya K3 di kantor ini. Ya, oleh karena itu smoking area itu supaya dibuat sejauh mungkin, ya, supaya yang merokok itu berhenti. Ya, ini permintaan saya. Ya, merokok itu kan begitu aja dari dulu. Tidak pernah berubah dari 100 tahun yang lalu sekarang. Dan itu tidak modern lagi. Ya, merokok itu bukan lama modern lagi, itu lama terbelakang. Mohon maaf yang tersinggung ya, saya bercanda aja. Penyakit ini bisa bercanda. Mudah-mudahan dijinakkan yang 2 orang ini. Ahli sapol jamaah. Jadi tanggung jawab kita menjaga K3. Nanti kita akan lombakan nanti. Meskipun salingnya belum jadi, tapi kerapian tetap rapi. Dan ada sampah berantakan di mana-mana, tertimbun di mana-mana. Termasuk juga ruangan masing-masing. Ya, ruangan masing-masing. Saya belum masuk ya. Bagi ibu sudah masuk ke ruang masing-masing. Seperti apa ruang mejanya? Ya. Mejanya itu harus mejanya rapi, bersih. Yang ada di atas meja itu hanya kertas atau lembaran yang sedang lagi dikerjakan. Selebihnya tidak ada di atas. Ada lacinya, ya. Ya kecuali gelas minuman masing-masing, apa-apa. Tapi kalau laptop yang tidak dipakai, tentang masukkan saja supaya enak. Kalau nanti tamu kita datang, dia akan berdecak bersih sekali. Saya ceritakan sedikit ya, akan saya membanggakan. KPT Yogyakarta datang ke PA Yogyakarta. Kebetulan KPT itu orang kampung saya juga teman ya. Sama-sama orang Priangan.
Dia masuk, dia langsung gini-gini. Pantas kakek itu ya katanya ini. Terus kebetulan dia suka belajar biliar, misalnya belajar biliarnya di belakang di rumah dinas di mes. Saya ajak dia sana aja, wih sampai ke belakang di sini bersihnya. Kapan PT itu Jakarta bisa menjadi seperti ini? Jadi kita harus jadi pelopor dalam hal seperti ini. Jadi kantor kita ini harus menjaga ketigaan, keindahan, kerapian, apalagi kebersihan, keindahan dan kerapian kantor. Ini harus dijaga. Benar ya semuanya ya. Karena tempat inilah tempat yang lebih banyak kita gunakan daripada rumah kita sendiri. Coba hitung jam, berapa jam kita di rumah, berapa jam kita di kantor, mana lebih banyak? Sebenarnya jamnya lebih banyak di rumah, tapi di rumah itu kita kena sadar, kita udah tidur. Kalau ini jam 9 kita udah tidur sampai subuh. Kalau udah tidur itu udah sadar, itu tidak ada apa-apa. Kita terbangun, tersadar di kantor di rumah itu hanya sekitar 3-4 jam saja. Kalau di kantor itu dari jam sebelum jam 8 kita sudah di sini sampai pulang nanti setengah 5. Berapa jam ya? Jadi sebenarnya di rumah kita yang pertama, yang di rumah itu yang kedua itu kita lebih banyak di sini. Ada di meja kita, bekerja di berjalan di sekitar kita. Jadi ini adalah rumah kita. Jadikanlah your office like your home. Jadikanlah rumah kita, kantor kita itu seperti rumah kita sendiri. Setuju? Setuju. Nah, jangan diandalkan kepada office boy, apa? Pegawai kebersihan itu ya. Sini, pohon ini, kumpul rokok. Kalau saya ketua, siapa yang rokok? Panggil dia, suruh dia pungut sendiri untuk rokoknya. Apa mereknya? Dia katakan mereknya. Iya, betul. Salah satu. Kalau ini OCP punya ini, pungut, masukkan dalam kantong sendiri. Jangan dikotori kami dengan pungut rokoknya. Jadi kalau kita bawa sampah ke sini, ke kantor sini, jangan dibuang di sembarang tempat, ya. Dan jangan membawa sampah rumah ke kantor sini. Ada juga teman yang cerdik gitu, dia tidak mau sewa bayar iuran sampah di tempatnya. Dia adakan di kantor, jadi setiap hari itu dia ke kantor membawa sampah. Ini tak beres ini. Kalau ada yang ketahuan seperti itu, ini harus di screening. Kenapa? Karena itu akan menambah kotor kantor kita. Ya. Karena kita itu umat Islam. Umat Islam itu sudah sangat terbiasa dengan kebersihan. Ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian. Semakin jorok orang, semakin rendah keimanan. Semakin bersih orang, semakin tinggi keimanan. Ini yang pertama. Ya. Mari kita jadikan kantor kita ini lebih bersih kalau perlu dari rumah kita. Kenapa? Karena di sinilah kita mencari makan, di sini kita berjam-jam dari pagi sampai sore bertahan sini. Ruangan kita masing-masing hias sedemikian rupa, kasih bunga, kasih apa, sehingga mata kita nyaman. Ya, harum. Dengan ruangannya rumah. Ya, karena sepatu kotor ada di situ, kaos kaki harus olahraga dari cuci darah di situ. Kira-kira kamu seperti apa? Ya. Jaga kebersihan itu, karena itu untuk kita sendiri sebenarnya. Ya, semestinya ruang kita. Saya beberapa kali sudah sebut cerita ini di beberapa pertemuan. Di PTA Pontianak itu saya juga bertemu. Ada satu ruang kepegawaian, kebetulan itu pejabatnya itu mulai dari kabaknya, kasubag aja perempuan semua. Begitu saya masuk kaget,
Ini seperti di hotel saya ini, bukan seperti di ruang kerja. Enak sekali melihat duduknya kita enak, baunya juga wangi bersih. Kalau kan ruangannya bersih dan meskipun dikasih parfum, kalau ruangannya mandorok, itu parfum itu bercampur dengan bau yang tidak enak. Pasti ada campur enak, tapi tetap tidak enak. Iya kan? Apalagi tadi diinformasikan di sini banyak perempuan. Biasanya kantor yang banyak perempuan itu K3-nya lebih tinggi dari yang lain. Tomboy semua. Setuju kan nih? Nah, nanti akan kita lombakan. Mudah-mudahan di dalam perlombaan K3 itu Ring Sewu juara satu. Yang pertama. Yang kedua, tentang berintegritas. Integritas itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Ini terutama pada hakim-hakim saya tanya ini. Karena integritas itu salah satu dari 10 kode etik hakim. Ada 10 itu ya. Ada namanya integritas. Integritas itu apa? Ya, hakim-hakim jawab. Atau diwakili oleh wakilnya. Integritas itu apa? Atau diwakili oleh ketuanya. Sebenarnya sudah ada di dalam berpikiran, tapi mengeluarkannya bahasanya sudah ragu. Apa integritas? Ini orang lain bilang bagaikan si bisu bermimpi. Bisu itu kan orang bisu bermimpi. Dia ada dalam kepala itu mau menceritakan bahasanya tidak ada. Orang bisu apa bahasa Indonesia bisu ya? Orang bisu bermimpi. Mau menceritakan sama temannya bingung. Dia bilang begini. Apa? Jangan jawab begini ya. Jangan begini jawab. Sama kayak begini bapak tadi itu saya tanya. Itu sudah ada dalam pikirannya, tapi mengeluarkannya bingung. Bahasa itu seperti apa yang integritas? Integritas itu adalah komitmen yang kuat untuk memperpegangi semua norma dan aturan yang berlaku. Kalau bahasa agamanya itu takwa. Di mana saya akan berarti taqillaha haitsu ma kunta. Takwa ada kepada Allah di mana saja kita berada. Kita sendiri, kita banyak orang, kita di rumah, kita di kantor, di mana saja. Integritas itu kita pegang, norma itu kita pegang. Mau dibujuk, mau ditakut-takuti, mau diancam, tidak akan dia lepaskan nilai dan norma. Itu yang namanya integritas. Nah, supaya kita semua ini adalah hakim, panitra, tenaga kesehatan, dan aparatur beragama yang berintegritas. Apa artinya integritas itu? Konsisten memegangi semua norma yang berlaku. Tidak pernah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan situasi apapun. Tidak pernah berubah. Ada nggak yang integritas di sini? Ada kan? Pasti ada. Kita semuanya insya Allah integritas. Tapi kadang-kadang belum teruji itu aja masalahnya. Iya kan? Tergantung teman. Ya, kalau temannya lurus, ikut luruslah dia. Kalau temannya bengkok, ikut bengkok juga lah dia. Ya, kita yang tahu. Ya memang ketua tidak tahu. Ya, memang wakil tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Tetapi siapa yang tahu? Allah tahu. Apapun yang kita kerjakan
dimanapun kita mengerjakannya dan dengan cara apapun kita menutup-tutupinya, Allah pasti tahu. Ini kisah seorang anak kecil di zaman Umar bin Khattab. Dia pengembala kambing. Umar bin Khattab ingin menguji anak kecil. Anak kecil pengembala, siapa punya kambing ini? Punya kambing ini, Tuhan ini. Saya hanya diupah untuk mengembalakan kambing. Nah, kambingnya banyak sekali. Kalau kamu jual satu, pasti tuan kambing tidak tahu bahwa kamu sudah jual. Berapa harganya setiap kambing? Kata anak kecil itu, wahai Tuhan, Tuhan menunjuk saya untuk menjual kambing ini 1 ekor dan itu tidak diketahui oleh yang punya. Itu benar, Tuhan benar. Tetapi di mana Tuhanku? Aku mau kemanakan Tuhan? Yang dia melihat yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang tampak, dia ketahui semua. Bagaimana saya bisa bersembunyi dari Tuhan? Ini jawab kecil. Ini yang namanya integritas. Ini contoh konkretnya integritas. Misalnya kita mampu semua ya, bersedia? Kalau tidak, berhenti saja dari sekarang. Ya kan? Lebih baik berhenti dari sekarang, lebih aman. Itu jawaban anak kecil. Tuhanku mau kemana? Memang yang punya kambing ini tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Itu anak kecil yang memberikan jawaban. Kaget dengan berkata sebagai khalifah, sebagai suami Mesir. Alhamdulillah. Sampai begininya rakyat yang kan yang dewasa, yang kecilnya pun punya integritas yang sangat jelas. Itu jelas sekali integritas. Pernah nggak ada yang menggoda untuk memberi sesuatu kepada hakim-hakim? Pernah nggak ada tawaran? Tidak pernah. Di sini ada. Dan kita semuanya akan diuji. Sekarang belum, nanti pasti nanti suatu saat akan datang waktunya diuji. Dikasih kunci mobil, kuncinya aja. Itu pun kuncinya sudah bakaran dan terpakai lagi. Ya tolak, kuncinya itu apa? Tapi kalau mobil baru dengan kuncinya sekalian, mau tolak atau mau terima? Hah? Tolak kalau ada orang lain. Kalau dilihat orang, kan? Kalau dari istri sendiri boleh. Itu, ini integritas. Oleh karena itu, dari sekarang kita melatih-latih diri, dilatih-latih. Bukan cuma yang menunjukkan. Integritas itu juga bisa diuji dengan ancaman. Berani kamu kabulkan putusan ini, kita ketemu. Saya tunggu kamu di perempatan sana. Saya akan sewa preman pensiun untuk mengumpulkan ke kami. Itu betul ancaman. Atau telepon, halo, saudara, ketua majelis perkara ini. Iya. Ini. Kalau berani begini, anakmu akan saya hilangkan. Misalnya, jamaah. Berani kan? Makin-makin bertemu ini sahabatnya. Atau mundur. Kalau anak saya jangan Pak, udah berarti saya kabulkan saja. Jangan anak saya Pak, jangan anak orang lain aja. Anak orang lain sama saja. Itu yang berbahaya, integritas. Integritas kita akan diuji. Kalau belum pernah dapat ujian,
jangan mengaku sudah berintegritas. Paling tinggi pengakuan kita mau berintegritas. Tapi kalau sudah teruji, 1 kali diuji, 2 kali diuji, 3 kali lolos, itu baru bisa kita katakan kita sudah berintegritas. Ini serius ya? Boleh saya serius ya? Kan integritas tadi beberapa kali disampaikan oleh ketua yang mulia Ketua Mahkamah Agung Indonesia bahwa mari kita mengajak kita bersama-sama memikirkan kembali tingkat kualitas integritas kita. Sebenarnya memutus perkara itu tidak terlalu sulit, asal tahu caranya. Tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah gara-gara dibujuk orang, gara-gara dijanjikan orang dikasih sesuatu, dia itu memutus yang sebenarnya bertentangan dengan pikirannya sendiri. Mestinya perkara ini dikabulkan, tetapi karena digoda, dirayu dengan sejumlah uang, dijanjikan dengan jabatan, diancam dengan tindakan macam-macam, dia harus yang harus dikabulkan itu harus ditolak. Susah sekali mempertimbangkannya ini, karena bukti-bukti semua mengarah kepada dikabulkan. Bukti menguatkan ini, bukti menguatkan ini, bukti menguatkan semua. Sekarang dia memutar kesimpulannya supaya ditolak. Bagaimana caranya? Bukti-bukti yang sangat kuat, lalu perkara harus ditolak. Kan bingung. Itu sangat susah membuat pertimbangan hukumnya. Jadi sesungguhnya jadi orang baik itu mana yang lebih gampang daripada menjadi orang jelek, menjadi orang buruk. Jadi hakim yang buruk mana yang mudah daripada menjadi hakim yang baik? Coba jawab para hakim. Lebih mudah yang buruk. Lebih mudah yang buruk atau yang baik? Sebenarnya lebih mudah yang baik. Yang lurus-lurus saja. Lurus saja jalannya, lurus. Bukti, bukti kabulkan. Tidak terbukti tolak. Kan begitu. Oh, tidak jelas apa yang dia minta di NO. Apa lagi? Kan lurus-lurus saja. Mana yang lebih mudah? Jadi hakim baik atau jadi hakim yang jelek? Sebenarnya yang mudah itu adalah menjadi hakim yang baik. Tetapi ada juga orang yang tergoda untuk yang sulit itu. Itu namanya fa'amman man kazzaba man bakhila wa kadzdzaba bil husna. Fa'amman man atta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Jadi bagi orang yang jelek itu, yang mudah itu kan seperti itu. Sebenarnya sulit sekali, tapi mudah begini. Kan terbalik. Nah, itu yang pertama. Jadi menjadi hakim yang baik, jadi pejabat yang baik itu sesungguhnya itu lebih mudah daripada pejabat yang bengkok. Karena susah sekali membuat pertimbangan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Bingung untuk pemikirannya, bagaimana caranya? Pasal mana ini? Tidak ada pasalnya itu. Apabila gugatan terbukti lalu ditolak, tidak ada pasalnya. Yang ada pasalnya itu gugatan terbukti kabulkan. Atau sebaliknya, gugatan tidak terbukti mestinya kan ditolak. Ada pasalnya. Tapi kalau gugatan terbukti tidak terbukti tapi harus dikabulkan, itu tidak ada pasalnya. Terpaksa mencari-cari pasal. Itu susah sekali. Itu ya. Jadi hakim, jadi pejabat yang baik itu sesungguhnya lebih mudah daripada menjadi pejabat yang buruk, hakim yang buruk. Yang kedua, lebih tenang jadi orang baik daripada jadi orang jahat, jadi orang buruk. Artinya lebih tenang mana? Coba. Contohnya begini, lebih tenang mana memakan makanan ayam goreng, ayamnya itu milik kita sendiri, kita potong sendiri, kita masak sendiri, dibanding dengan ayam tetangga kita tangkap,
kita potong, kita goreng, kita makan. Lebih tenang mana makannya? Pastinya sendiri punya hal. Yang halal itu lebih menenteramkan. Ya kan? Kalau ayam tetangga itu menangkap saja harus pelan-pelan. Tidak boleh sampai berbunyi. Sebab kalau berbunyi nanti tetangga tahu, ayam saya tangkap. Bu, kenapa ayam saya tangkap? Memotongnya begitu. Tidak boleh saya potong. Sampai-sampai membuang bulu ayam itu saja, buang di mana? Jangan buang di situ. Kalau buang di situ nanti tetangga tunggu-tunggu ayam tidak pulang-pulang. Nah, ayam saya pulang satu ekor. Lihat ada bulunya di sini. Berarti ada orang yang mau potong ini. Harus dibuang jauh sekali. Waktu menggorengnya juga harus pelan-pelan. Jangan sampai berbunyi-bunyi atau kecium sama tetangga baunya. Sebab kalau kecium tetangga baunya, bau ayam goreng, kita tahu dia goreng ini. Lalu ayamnya hilang. Sementara ibu ini tidak ke pasar hari itu. Jadi artinya pikir itu macam-macam gitu ya. Tak seperti kita memotong ayam kita sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Jadi sesungguhnya pekerjaan yang halal yang baik itu lebih menenteramkan hati daripada yang haram. Sekarang kalau laki-laki beristri, yang beristri bersuami, yang perempuan bersuami, lebih apa? Lebih tenang yang mana? Dengan suami sendiri atau dengan suami orang lain? Lebih tenang ya Pak? Bukan hanya lebih nyaman. Kalau pertanyaan yang berubah Lebih tenang yang mana? Coba. Sekretaris katanya, diam aja. yang ini jawabannya bagus ya Pak? Nih, enggak aja banyak pakai produk ini mana jawabannya? Belum pernah nyoba sih katanya. Kan bayangkan aja. Bagus. Yang bayangkan aja ya. Bayangkan kita berhubungan dengan istri sendiri. Lalu istri kita hamil. Wah, gimana? Gelisah nggak kita? Bisa. Enggak. Bisa sampai setahun. Anaknya yang 4 bisa. Terus perempuan yang desa sebelah, bapak berhubungan juga. Tahu dia hamil, bang. Saya hamil bang, sudah terlambat 3 bulan bang. Bang, masih gila. Kamu sekolah lagi. Kenapa? Karena itu kita tahu kemarin itu dilarang. Semua orang akan mengutuk kita, semua orang akan mencela kita. Gelisah kita kan? Apalagi hakim langsung masuk MK itu. Iya kan? Makanya Pak Tua bilang itu urusannya urusan kasur. Ternyata kasur tetangga lebih empuk dari kasur sendiri. Mudah-mudahan ada di sini ya. Mudah-mudahan ada di sini. Ya. Kan Pak Tua bilang itu hati-hati dengan 3K. Kasar, kasir, kasur. Kalau kasar itu mulutnya kasar sekali orangnya. Tidak pernah bahasa yang baik dan sopan keluar dari mulut. Yang kedua kasir, kasir itu serbuit, pinjam, lalu macam-macam ya. Itu kasir. Yang ketiga kasur, ya. Kasur ini peringatan terhadap yang memakai kasur atau keprakasirnya sendiri ya. Hati-hati ya. Jadi pertanyaan kedua tadi itu, tenangan mana dengan istri sendiri daripada dengan orang lain yang bukan istri kita sendiri. Tapi anehnya ada ketua pengadilan agama yang pacaran dengan advokat yang nggak ada cara di kantornya sendiri. Akhirnya saya turun tangan. Karena istrinya itu Jadi suaminya pengacara apa? ketua pengadilan agama pacaran dengan advokat yang
dia masih muda, masih dokter lah. Sementara pengacaranya sudah tua, mukanya tidak terlalu cantik. Biayanya banyak. Nggak tahu apanya. Ini ibu yang laporkan ke saya. Ya, sebenarnya ibu akhirnya saya proses. Tapi itu ceritanya, sikapnya itu membuat sengsara bagi ketua PA yang bersangkutan. Kasihan. Jadi saya heran, apa yang membuat dia? Apa yang diambil? Apanya gitu? Kalau dia lebih cantik dari istrinya, berarti masih belum bisa. Tapi istrinya striker. Kalau masalah cerewet, semua perempuan cerewet. Sama-sama curhat. Kan ada itu penceramah perempuan Aisyah Dahlan Pertesa. Dia bilang gitu. Karena otak perempuan itu settingnya beda dengan otak laki-laki. Laki-laki itu malas ngomong. Kadang-kadang kalau ada terdesak, ya, wes, ya wes, benar jawab. Tapi kalau perempuan tuh itu harus keluar dengan itu kata-kata. 20.000 kata berapa? Per hari harus keluar. Kalau enggak tidak bisa tidur dia. Memang Allah ciptakan seperti itu. Jadi kita nikmati aja. Baik ya, saya mau berhabis di sini lagi ya. Jadi itu. Jadi integritas ini sekali lagi saya bilang tadi, sesungguhnya yang halal itu lebih mudah, lebih menenangkan, lebih menyenangkan. Rezeki juga begitu. Uang yang haram dengan uang yang halal itu lebih bermanfaat, lebih berkah uang rezeki yang halal daripada semuanya lah. Tetapi anehnya kok ada juga orang yang mau nyerempet kepada yang halal. Mudah-mudahan kita tidak ketemu yang itu ya. Dan yang terakhir, ini pimpinan saya yang terakhir, Pak Ketua dan mewakili toleransi ini ya. Maksud saya itu toleransi ini. Pak Ketua ini orang pokok, saya tahu rumahnya, saya pernah kesana. Bapaknya Pak Ketua ini teman saya, namanya Pak Dr. Andes Haji Uce Supriyadi, MH. Kalau wakil ini orang Ternate, saya juga pernah bertugas di Ternate. Jadi saya tahu bahasanya ibu ini, terang berbahasa Pak Kudeka. Saya bahasa Manado, tapi Pak Kudeka dengan bahasa Ternate. Aku mengerti. Namun demikian, meskipun kita jauh orang perantau di sini, saya titip pesan itu masalah perantau atau pendatang untuk pribumi itu sangat tergantung daripada kita menikmatinya, merasakannya. Sesungguhnya kita ini perantau di mana sih? Kita ini asalnya dari mana? Asalnya dari surga sebenarnya, karena kita kan lebih ada dengan Siti Hawa dari surga, lalu atas kesalahan mereka berdua memakan buah kurdi, Allah turunkanlah kepadanya ke bumi. Jadi semua kita ini semuanya merantau, itu. Oleh karena itu tidak perlu kita nikmati merasa merantau itu, tidak nyaman. Pikirannya pulang terus. Kapan saya mau pulang? Jauh kok. Kalau orang Manado bilang, jauh deh. Dan Ternate ke Prinsep. Kau itu jauh di Jakarta. Kalau minta mau bikin apa? Tahu nih. Coba Ternate bahasanya diwakil. Bahasa itu sampai sekarang di rumah kami bisa pakai. Jadi kan anak-anak, mentoran semuanya. Kalau di Ternate katong, ya, di mana orang. Sekali lagi kepada semua
kampung kita. Ringsoli kampung saya. Selagi saya tugas di sini. Nanti pindah kemana lagi itu kampung saya juga. Oleh karena itu ada pepatahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa artinya itu? Langit itu kan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Itu harus kita junjung. Termasuk bahasanya, budayanya, adat istiadatnya, tata keramanya, sopan santunnya, segala macamnya yang menurut mereka itu adalah berharga di sana. Itu harus kita junjung. Langitnya harus kita junjung. Supaya kita tidak melakukan. Saya di mana saya merantau, saya rasa agak ke kampung saja. Di mana ada saya 18 tahun bersama-sama. Kami tidak merasa merantau. Saya seperti kampung yang kami bangun masjid, bikin pengajian, bikin sekolah, bikin apa saja yang bisa kita buat. Lakukan. Kalau bahasa di sana, istiadat di sana. Nikmatilah kita merantau itu. Jangan merasa terasing di perantauan. Oke. 5 menit lagi. Jadi oleh karena itu bersikaplah di Prinsewu ini sering kita mesti seperti orang Prinsewu. Kalau bahasanya kita tidak, walaupun bahasa Lampung ini saya suka mencari gurunya belum dapat saya gurunya kan ketika sendiri terkata jawab ini Pak, kami itu tidak merasa makai ya bahasa Lampung itu makanya merasa kuno yang modern itu pakai bahasa Jakarta lu gua malah saya tak suka bahasa Indonesia, saya sukanya bahasa Lampung asli seperti itu. Belajar pakai bahasa mereka, tidurlah kayak cara seperti apa, nikmati. Kan itu tidak ada di tempat lain. Yang ada di Prinsewu ini tidak ada di tempat lain, tidak bakal ada. Jawa ada, Lampung ada. Kalau saya dapat cerita dari Pak Gubernur kan di Lampung ini 60% itu orang Jawa, tapi Jawa itu campuran Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, termasuk Jawa juga. Ya apa saja, dinikmatilah di sini. Supaya kita tidak merasa terasing. Makanya sebelum ke Lampung saya sudah belajar 1 lagu Lampung. Saya Bumi 2 Juli saya sudah hafal. Begitu keluar TPN saya, ibu sudah ada TPN bang. Saya sudah baca, bisa lebih mimpi rapat ibu sekolah. Saya sudah baca. Begitu sudah saya rapat, saya cari buka Google, saya cari lagu Lampung. Dapat saya Bumi 2 juga. Mulai dari itu saya baca. Saya ingin menikmati menjadi orang Lampung. Selagi saya itu yang membuat orang tidak betah itu. Karena dia merasa merantau, merasa asing. Ini orang asing, ini semua orang asing. Tapi kalau seperti ini keluarga saya, ini adik saya, ini kakak saya, ini orang tua saya. Safir tajid iwadal aman tufariquhu, kata Imam Syafi'i. Berjalan, berpindah, engkau akan dapatkan pengganti dari orang yang engkau tinggalkan. Itu kata Imam Syafi'i dalam syairnya ketika melepas muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan takut merantau, pindah. Safir tajid iwadan aman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal ishi fil nasab. Apa ceritanya tadi? Menikmati dikati jantau orang. Jangan merasa merantau. Kalau masih merasa merantau, pasti gelisah, pasti merasa terkucil, terasing. Aduh, istri jauh di sana, anak-anak di sana, saya di sini. Nah, kenapa dari bawah istrinya ke sini? Ibu istrinya di sini, anak itu ke sini. Gak ada anak merantau supaya mereka punya pengalaman banyak juga. Nyanyikanlah tanah lain. Jalanau tiko di teladas
Japalah sungai di bengkunan, gunung rimba di ufuk mata, pulau-pulau di laut lebar. Itu lagu kedua yang saya hafal sejak saya di sini. Tapi rekaman lengkapnya tidak ada di sini ya. Pendeknya saja. Itu cara saya untuk membuat saya terhibur di lapangan. Saya senang, saya gembira, saya bahagia. Apalagi kita orang pengadilan ini adalah orang-orang yang sangat gampang tertular stres. Percaya atau tidak? Believe or not? Believe kan? Kenapa? Karena orang yang datang ke sini itu adalah orang-orang stres. Pak Sekretaris benar bertengkar dengan istri? Benar. Berapa lama tahannya? Bentar saja Pak. Kalau sudah dari pagi sampai sore sudah mumet, tidak nyaman. Buru-buru kantor Pak. Cari-cari caranya, pura-pura apa gitu ya. Sementara yang datang ke sini itu bukan 1 hari dia bertekad, bukan 1 bulan. Bukan 1 tahun, sudah bertahun-tahun. Dari anak baru bicara susu, sekarang naik PhD. Itu yang menunjukkan perkara sih. Kira-kira sudah seperti apa stresnya? Itu yang datang ke sini. Saya tanya, mana yang lebih berbahaya, orang stres atau orang gila? Coba. Orang gila itu gampang bujurnya. Kasih aja kue 1 potong, kalau senang ketawa kan tidak kan? Kalau orang stres, orang gila itu otaknya sudah ada jalan. Kalau orang stres itu otaknya masih jalan, itu masalahnya. Makanya tadi Pak Ketua dengan wakil pasukan kita ini harus kita periksa terus. Berapa orang yang stres, berapa orang yang mau setengah stres. Ya kan stadium 3, stadium 2, tapi baru stadium 1. Orang hari-hari datang ke sini itu mereka dalam keadaan setengah dari rumah datang ke sini. Kira-kira ngomongnya seperti apa? Mana ketua PA? Mana ketua PA? Dia mau cari ketua PA, karena dia mau daftar perkara, mas kan dia kan saya mau lapor sama ketua. Nah, kalau tugas kita di depan itu orang stres juga, yang datang orang stres, yang mulainya orang stres, kira-kira apa yang akan terjadi? Bayangkan, kacau. Oleh karena itu, bikinlah hal-hal yang bisa menghibur kita, yang menyenangkan kita. Ya. Sediakanlah waktu untuk berolahraga, untuk bagi yang suka menyanyi, siapa menyanyi, saya suka menyanyi. Ya, dimana orang tahu kamu menyanyi, saya suka menyanyi. Ada orang yang sukanya mendengarkan orang menyanyi, seperti ibu itu namanya, dimana saya tahu menyanyi dulu, saya menyanyi, saya terhibur, kita mendengar kita terhibur. Tapi kalau orang yang tidak tahu bernyanyi, jangan dipaksa. Nanti dia bernyanyi, kita ya sakit dari mana? Tidak nyaman mendengarnya oleh penyanyi. Ya, ini yang terakhir. Jadi kita harus sadari bahwa kita di PA ini bekerja yang sangat riskan, sangat berisiko tertular stres. Oleh karena itu, sebelum berangkat ke kantor periksa dulu. Stres kita itu tingkat apa? Stadium berapa? Kalau masih stadium 1 aman. Beri ibu kan macam-macam stres. Anaknya stadium, bapaknya lagi ribut. Mana baju saya? Belum setrika saya. Itu bapaknya kita bikin stres. Tapi ya salah-salah sudah ada pilih bagaimana lagi ya. Harus di Pak Sekretaris bilang tadi apa? Meskipun apa tadi?
Ternikmati saja. Cepat-cepat ke kantor. Jangan disesali. Bukan salah mengandung, yang salah kita sendiri yang Salah pilih. Jadi ingat-ingat ini ya. Ingat-ingat ini pegawai PA itu pegawai yang sangat berisiko tertular stres. Oleh karena itu jangan bikin stres. Kedua, oleh karena itu jangan bikin stres orang. Ya. Kalau kita lagi stres, jangan ketemu dengan anak buah dulu. Ini kan bagi ketua depan masa pasang muka jelek. Nabi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa salam-salam sama saya? Selama ini kita salam. Lalu memberi salam ke bagus. Ya, sediakanlah waktu kita untuk refreshing, untuk penyegaran. Bersenang bentuknya apa saja, asal jangan mengganggu orang lain. Mau bersenang, mau bersiul silakan, bersiul saya sih. Nah ini karena saya bumi juga ini. Jauh apa? Jauh terliuk mimpi kanan sampai pantai laut jauh. Pesisir berbalun dan saya di lampang, Lampung saya kayu Lampung saya bumi luar jualan. Kita menghilangkan stres ya. Baik, saya harap bahwa dari itu tadi sudah tersenyum, sudah mengeluarkan energi negatif yang mudah-mudahan setiap hari ini bisa kita kondisikan apapun bentuknya. Terserah. Barangkali di ketika itu diputarkan musik-musik terapi, musik-musik terapi di instrumental ya, tapi diperdengarkan pelan-pelan. Karena ketua dan waktu harus yakin, ini orang stres semua ini. Ini orang stres ini, stres karena banyak publish, stres karena banyak minum, stres karena kepala sulit, stres karena tadi ada penggugat-penggugat yang berteriak-teriak, yang meronta segala macam. Oleh karena itu, coba kita pikirkan cara-cara yang kira-kira bisa walaupun tidak menghabiskan minimal mengurangi yang meminimalisir stres itu sehingga fresh kembali. Hanya orang fresh yang bisa melayani orang stres dengan baik. Ingat, hanya orang fresh, hakim yang fresh, panita yang fresh, jurusita yang fresh, pegawai yang fresh yang bisa melayani orang stres dengan baik. Orang stres, hakim yang stres, panita yang stres hanya akan membuat orang yang stres bertambah stres dengan baik. Karena jam 10. Karena itu sekali lagi mari kita menjadikan pekerjaan kita ini jadi hakim dan perintah di kantor ini adalah pekerjaan yang menyenangkan, pekerjaan yang membahagiakan, yang memberikan rezeki yang halal, yang membuat kita bisa membiayai nafkahi keluarga kita, membiayai anak kita dan segala macamnya itu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti semua karena waktu kita juga terbatas. Saudara 5 menit, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.